Di akhir garis jam 3, dunia ini tak lagi milik manusia. Langit sore itu selalu menghadirkan bias jingga yang menenangkan, tetapi tidak bagiku saat itu. Sudah seminggu aku tinggal di rumah nenek setelah orang tuaku pergi keluar kota, dan setiap sore ketakutan itu semakin merayap, bukan karena kesepian, melainkan karena loteng. Loteng rumah nenek adalah tempat yang selalu dihindarinya. Setiap kali aku mencoba bertanya, nenek hanya akan mengalihkan pembicaraan atau mengernyitkan dahi. "Jangan ke sana, Risa. Bukan tempat yang baik untuk anak seusiamu," katanya suatu kali. Suaranya terdengar lebih dingin dari biasanya. Tentu saja, larangan itu justru memicu rasa penasaranku. Sore itu, nenek pergi ke arisan tetangga, kesempatan emas. Dengan jantung berdebar kencang, aku meraih kunci loteng yang selalu disimpan nenek di bawah pot bunga anggreknya. Kunci itu dingin dan berkarat di tanganku. Aku menaiki tangga kayu yang berderit, setiap langkah seolah menggema di seluruh rumah tua itu. Bau apek, debu, dan sesuatu yang aneh, seperti bau kayu lapuk bercampur dengan wangi melati kering, menyambutku saat pintu loteng terbuka. Cahaya senja yang menembus jendela kecil di ujung loteng hanya mampu menerangi sebagian kecil ruangan. Sisanya gelap, diselimuti bayangan yang menari-nari. Tumpukan barang-barang lama memenuhi loteng. Koper usang, furnitur yang ditutupi kain putih, dan kotak-kotak berdebu. Mataku menyapu seisi ruangan, mencari sesuatu yang istimewa. Lalu, mataku terpaku pada sebuah sudut yang lebih gelap. Di sana, di antara tumpukan kain tua, ada sebuah boneka. Bukan boneka Barbie atau boneka beruang lucu, tapi boneka porselen dengan gaun renda berwarna krem yang sudah lusuh. Wajahnya retak di beberapa tempat, matanya yang terbuat dari kaca biru menatap kosong ke depan. Rambutnya yang seharusnya pirang sudah kusam dan gimbal. Ada sesuatu yang sangat tidak nyaman dari boneka itu, seolah ia mengawasiku. Aku ragu sejenak, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Aku melangkah mendekat, debu berterbangan setiap kali kakiku menyentuh lantai. Saat tanganku terulur untuk mengambilnya, tiba-tiba terdengar suara klik pelan dari sudut ruangan. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa. Hanya bayangan yang bergerak karena embusan angin yang masuk dari celah atap. Mungkin hanya angin, bisikku pada diri sendiri, mencoba menenangkan jantungku yang berpacu. Aku mengangkat boneka itu. Beratnya melebihi dugaanku. Gaunnya terasa dingin di sentuhanku. Ada tulisan pudar di punggung boneka itu. "Clara." Ketika aku membalikan boneka itu, mataku bertemu dengan mata kaca birunya. Seketika, aku merasakan hawa dingin merayap dari ujung kakiku hingga ke ubun-ubun. Rasanya seperti ada sepasang mata lain yang mengawasiku, bukan hanya mata boneka itu. Dengan tergesa, aku meletakkan Clara kembali ke tempatnya. Aku merasa tidak nyaman, seolah kehadiranku telah mengganggu sesuatu. Aku memutuskan untuk tidak berlama-lama di loteng. Aku menutup pintu loteng perlahan, menguncinya kembali, dan meletakkan kunci di tempat semula. Sepanjang malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan mata boneka Clara terus menghantuiku. Keesokan harinya, aku mencoba melupakan kejadian di loteng. Aku membantu nenek di kebun, menyiram bunga, dan menyiapkan makan malam. Tapi setiap kali aku sendirian, pikiranku kembali ke Clara. Apa yang membuat nenek begitu melarangku ke loteng? Malamnya, saat aku akan tidur, aku mendengar suara langkah kaki dari lantai atas loteng. Aku tahu nenek sudah tidur. Jantungku berdebar kencang. Langkah kaki itu sangat pelan, tapi jelas. Melangkah, berhenti, melangkah lagi, seolah seseorang sedang berjalan mondar-mandir di loteng. Aku meraih ponselku, mengaktifkan senternya, dan perlahan membuka pintu kamarku. Lorong gelap di depanku terasa sangat panjang. Suara itu semakin jelas sekarang. Bukan hanya langkah kaki, tapi juga suara gemerisik seperti kain usang yang digesek. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, aku melangkah menuju tangga loteng. Cahaya senterku menyapu anak tangga yang gelap. Semakin dekat, semakin jelas suara itu. Aku bisa merasakan bulu kudukku merinding. Aroma melati kering yang tercium di loteng kemarin kini jauh lebih kuat, bercampur dengan bau tanah basah. Ketika aku sampai di depan pintu loteng, suara itu berhenti. Sunyi, terlalu sunyi. Aku menempelkan telingaku ke pintu kayu, berharap mendengar sesuatu, tapi tidak ada.
Aku menarik napas dalam-dalam, lalu memutar knop pintu, terkunci. Aku kembali ke kamarku, bingung dan ketakutan. Aku ingin bertanya pada nenek, tapi aku tahu dia tidak akan memberitahuku apa-apa. Lagi pula, siapa yang akan percaya cerita tentang langkah kaki di loteng yang terkunci? Beberapa malam berikutnya, hal aneh mulai terjadi. Barang-barang kecil di kamarku sering berpindah tempat. Sepatu yang aku letakkan di dekat ranjang tiba-tiba berada di bawah meja. Buku yang kubaca di meja belajar, kutemukan di lantai. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya kecerobohanku, atau mungkin nenek yang memindahkannya saat membersihkan kamar. Tapi hatiku tahu itu bukan nenek. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Aku terbangun karena kedinginan. Selimutku terlempar ke lantai. Udara di kamarku terasa menusuk, meskipun jendela tertutup rapat. Ketika aku akan meraih selimut, mataku menangkap sesuatu di sudut ruangan. Di sana, di kursi belajarku, duduklah boneka Clara. Mata kaca birunya menatapku dalam kegelapan. Gaunnya yang lusuh tampak lebih hitam di bawah cahaya rembulan yang samar. Jantungku serasa berhenti berdetak. Clara ada di kamarku. Boneka yang terkunci di loteng kini ada di hadapanku. Aku menjerit, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya mimpi buruk. Aku mengucek mataku, membuka dan menutupnya. Tapi Clara masih di sana, duduk tegak, menatapku tanpa berkedip. Aku melompat dari ranjang, kakiku gemetar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin lari, tapi kakiku seolah terpaku di lantai. Lalu, aku melihat sesuatu yang membuatku nyaris pingsan. Di tangan boneka Clara, ada sebuah liontin perak berbentuk hati. Liontin yang sama persis dengan yang selalu dipakai nenek. Tiba-tiba, suara pintu kamarku terbuka perlahan. Aku menoleh cepat. Nenek berdiri di ambang pintu, matanya melebar melihat Clara di kursi dan wajahku yang pucat pasi. "Risa, ada apa ini?" tanyanya. Suaranya bergetar. Dia melangkah masuk, tatapannya beralih dari Clara kepadaku. Lalu kembali ke Clara, ada kesedihan dan ketakutan yang dalam di matanya. "Nenek, dia ada di sini," ucapku, menunjuk Clara dengan tangan gemetar. Nenek mendekati boneka itu, ragu-ragu. Ia mengulurkan tangannya dan perlahan mengambil liontin dari tangan Clara. "Risa," katanya, suaranya kini terdengar seperti bisikan. "Boneka ini, dia bukan hanya boneka." Nenek duduk di sampingku di ranjang, memelukku erat. Aroma melati yang kuat kembali tercium dari tubuh nenek, sama seperti aroma yang kutemukan di loteng. Dia mulai bercerita. "Boneka ini, Risa, adalah hadiah dari ibuku dulu, namanya Clara. Dia sangat menyukai boneka ini, tapi Clara adalah nama kakak perempuanku." Aku terkesiap. Aku tidak pernah tahu nenek punya kakak perempuan. "Kakakmu meninggal di rumah ini, Risa. Waktu itu dia masih sangat kecil, seumuran denganmu. Dia sakit keras. Boneka ini selalu bersamanya. Dia tidak mau melepaskannya. Bahkan di saat-saat terakhirnya setelah Clara meninggal, ibuku menyimpannya di loteng. Kami semua percaya arwah Clara, sebagian dari dirinya, tetap tinggal di boneka ini." Nenek menatap Clara dengan pandangan pilu. "Kami menguncinya di loteng karena kadang-kadang dia bergerak sendiri, atau barang-barang hilang dan muncul di tempat tak terduga, terutama jika ada orang asing yang tidur di rumah ini." Air mataku mulai menetes. Jadi, semua kejadian aneh yang kualami bukanlah imajinasiku. Clara, arwah kakak nenek, benar-benar ada. "Kenapa nenek tidak pernah memberitahuku?" tanyaku pelan. "Karena aku tidak ingin menakutimu, Risa. Dan aku pikir, karena kamu masih sangat muda, Clara tidak akan mengganggumu. Tapi sepertinya aku salah." Nenek membelai rambutku. "Dia hanya ingin bermain, Risa. Dia kesepian. Dia ingin ditemani." Malam itu, nenek membawa Clara ke kamarnya. Dia meletakkan boneka itu di meja samping tempat tidurnya, dan sepanjang malam, aku mendengar nenek berbicara pelan, seolah sedang bercerita kepada seseorang. Keesokan harinya, nenek menjelaskan bahwa dia akan melakukan doa khusus untuk Clara, meminta arwahnya untuk beristirahat dengan tenang. Aku ikut membantu menyiapkan sesajen dan bunga melati. Setelah doa selesai, nenek membungkus boneka Clara dengan kain putih bersih dan kembali meletakkannya di loteng. Kali ini tidak ada rasa takut yang kurasakan,
hanya kesedihan yang mendalam. Aku tinggal di rumah nenek selama beberapa minggu lagi. Tidak ada lagi suara langkah kaki di loteng, tidak ada lagi barang-barang yang berpindah tempat. Loteng kembali sunyi, menyimpan kenangan yang kini aku pahami. Sebelum pulang, aku naik ke loteng sekali lagi. Cahaya matahari masuk dari jendela, menerangi sudut tempat Clara berada. Kain putih membungkusnya rapi. Aku berlutut menyentuh bungkusan itu perlahan. Selamat jalan Clara, bisik. Semoga kamu menemukan kedamaian. Aku tahu, meskipun Clara tidak lagi menunjukkan keberadaannya, rohnya akan selalu menjadi bagian dari rumah tua ini, bagian dari keluarga nenek, dan kini juga bagian dari ceritaku. Kisah tentang boneka tua di loteng nenek yang mengajarkanku bahwa tidak semua yang menakutkan itu jahat, dan kadang-kadang hantu hanyalah jiwa kesepian yang mencari teman. Jika kalian suka dengan cerita horor, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dadah!